Disuruh masuk gua, ada tumpukan emas. Cuma tangan ini kayaknya nggak mau ngambil, cuma lihat tok. Sampai saya nikah sama barang goib juga. Oh, pernah menikah dengan Di sini. di sini? Ibaratnya sama gendruwo lah, kasarannya sama gendruwo. Pokoknya tiap kali dia minta kumpul ya harus mau gitu. Nanti nego-negoan minta uang berapa gitu. Syaratnya tapi harus ngopeni, istilahnya tuh ngopeni pocong. Jadi perasaan takut itu sudah Hilang. hilang. Yang ada perasaan berani toh ya. Berani tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, saat ini saya berada di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Dan di sini di ladang tebu ini ya, kita akan cowan atau bertamu ke sebuah rumah yang berada di depan sana. Jadi di sini ada satu rumah yang benar-benar berada di antara makam atau lebih terkenal dengan nama Kubur Siji ya. Dan di rumah tersebut saya dulu pernah sowan ke sini, tinggallah seorang kakek yang bernama Mbak Usman, juga selaku kuncen atau juru kunci atau juru rawat Kubur Siji ini. Nah, dan mudah-mudahan beliau sekarang ada. Info yang kita terima sekarang, Mbak Usman sedang pergi entah kemana atau sedang menjalani laku ritual, sehingga yang tinggal di sini sekarang anaknya. Jadi jangan di skip, ikuti terus penelusuran saya hari ini di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Oke, saat ini pangapunten, bisa berkenalan jenengan paring asma sinten, Mbak? Mbak Leni. Mbak Leni. Ya. Yang tadi kita kesini juga sempat nyasar-nyasar ya. Ternyata yang kita cari itu lokasi rumah panjenengan ini di sebuah lahan atau ladang tebu yang sangat luas. Dan yang membuat saya kaget, ternyata rumah panjenengan ini di antara makam atau kuburan ya. Satu makam aja ya di sini ya. Sebelumnya kami mohon maaf, tadi sowan ke sini anggaplah lancang karena tadi jenengan juga pas istirahat siang. Jadi saya nunggu jenengan bangun agak lama sedikit, tapi alhamdulillah setelah kita berbincang di belakang kamera, jenengan ini ternyata punya latar belakang dan riwayat hidup yang sangat unik untuk kita gali, untuk kita review gitu. Iya. Jenengan tidak keberatan kalau misalnya nanti menceritakan kisah hidup, perjalanan hidup jenengan? Insya Allah enggak. Pemirsa, Mbak Leni ini seorang wanita yang hidup di rumah di atas kuburan atau di area makam satu bersama si kecil atau anaknya masih kecil. Jenengan tinggal di rumah ini sudah lama? Hampir 1,5 tahun. 1 tahun Iya, setengah. tadinya sama suami. Suami merantau, jadi saya sama si kecil aja. Jauh dari perkampungan ya? Jauh di tengah-tengah, kanan jauh, ke kiri jauh. Apalagi sini nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan? Jadi pakai genset. Genset. Malam tinggal berdua sama berdua si kecil. sama si kecil. Suaminya merantau kemana Mbak? Merantau ke Kalimantan. Kalau untuk sumur ada ya sini ya? Untuk sumur? Sumur ya pakai diesel juga. Pakai diesel, bukan Ya. sumur bor? Ya sumur bor. Sumur bor gitu ya? Air tanah. Dan kalau misalnya mau belanja ke warung juga harus jalan kaki jauh Jalan juga kaki ya hampir 2 kiloan lebih kalau mau ke kampung. Ini yang mau saya tanyakan tadi, jenengan menyampaikan bahwa di samping jenengan juga bukan asli warga sini. Bukan, saya juga merantau. Kalau suami asli sini ya Mbak? Kalau suami asli sini, tapi sekarang merantau. Ya. Sekarang merantau, berawal dari sebuah perjalanan hidup yang sangat Nyeleneh. Iya, sangat nyeleneh yang di luar nalar. Iya. Ternyata Mbak Len ini punya kisah hidup. Kalau kita ceritakan mungkin orang tertawa. Iya. Kok ono, opo gak ngedabrus, opo gak bujui kan gitu ya. Seorang wanita cari-cari yang nggak masuk akal. Coba disampaikan dari awal ya. Mungkin nanti kalau ada yang privasi nggak usah disampaikan Mbak. Kalau terlalu privasi, yang ingin jenengan sampaikan di sini apa? Perjalanan hidup yang jenengan alami kan tadi sempat mau meneteskan air mata juga ya. Awalnya punya usaha, terus kena COVID, drop, nggak punya apa-apa, bahkan sepeda motor sempat di top up ke bank gitu. Karyawan nggak ada, semua nggak ada, wes mulai dari nol lagi habis COVID itu. Terus saya buka YouTube, lihat-lihat di YouTube cari pesugihan-pesugihan itu. Ya pesugihan, tadinya mau ke Jombang, ke Gunung Kemukus, lanjut ke daerah Trowulan sini. Informasi dari media sosial atau YouTube? Iya, dari medsos. Jenengan itu melanglang buana dari tempat satu melanglang ke tempat buana, lainnya? Iya. 1 bulan, hampir 1 bulan itu
saya bertanya-tanya berangkat nggak, yakin nggak gitu. Soalnya belum pernah juga gitu. Tapi demi ekonomi keluarga saya nekat tanpa pengetahuan pasangan gitu. Saya ke Trawulan itu nekat, istilah kasarnya bondo nekat gitu. Dulu panjenengan punya usaha apa di AC mobil. AC mobil. Gitu. Terus semua kena COVID. Karena COVID corona akhirnya collab lab gitu. Istilahnya buat sehari-hari itu mepet pas-pasan. Nekat ya, kenekatan. Terus aku tak golek pesugihan aja gitu. Iya, terus saya lihat YouTube ada pesugihan tanpa tumbal. Jadi kan kayaknya aman kalau nggak pakai tumbal gitu. Saya baca-baca itu yang di mana-mana itu pakai tumbal, tapi ini kok nggak pakai tumbal. Penasaran, akhirnya datang ke tempat ini. Habis itu ketemu sama yang dulunya Mbak Usman, yaitu pakai ritual Mbak Usman itu. Tapi kan yang jalani aku sendiri, jadi nggak bisa, gagal gitu. Harus dengan pasangan. Harus persetujuan dengan pasangan juga ikut. Tapi ini kan sembunyi-sembunyi, soalnya pasangan saya nggak percaya sama yang goib-goib gitu. Oh gitu. Jadinya nggak jalan, cuma setengah aja. Seandainya itu dijalani berdua mungkin ya berhasil juga. Iya. Udah kayak wes disuruh masuk gua, ada tumpukan emas. Cuma tangan ini kayaknya nggak mau ngambil, cuma lihat toh. Disuruh orang kayak suaranya sih orang tua tapi nggak kelihatan wujudnya, disuruh masuk ke gua. Habis itu ada tumpukan emas tapi tangan nggak mau ngambil. Itu gitu. Jenengan alami di tempat ini? Iya, di tempat ini, soalnya ritual di sini juga dulu itu. Dengan bimbingannya Mbak Usman? Iya. Bisa dianggap gagal gitu ya? Gagal, itu sampai saya nikah sama barang goib juga. Oh, pernah menikah dengan? Iya. Di sini. Ibaratnya sama gendruwo lah, kasarannya sama gendruwo. Sama Mbak Usman suruh cari apa itu? Janur. Iya. 4 ditaruh di 4 pojokan kamar. Terus tidur sama tiker daun pandan kecil itu. Saya meluk pocong-pocongan sudah. Terus mau suruh tidur sama barang goib itu, gendruwo itu juga sudah. Cuma kecium baunya aja. Soalnya Mbak Usman pesan kalau nanti orangnya datang itu nggak wujud barang goib, wujud manusia, nggak tahu nyerupai siapa gitu. Nanti tawar menawar, nanti kamu minta uang berapa dikasih. Tapi gagal juga, cuma kecium baunya aja. Sempat datang. Iya, gendruwo itu sempat datang. Datang. Di kamar jam 12 malam gelap gulita. Setelah dibimbing Mbak Usman untuk ritual di kamar tersebut, akhirnya gendruwo itu datang hanya aromanya aja, tidak wujud sama sekali. Nggak ada wujud sama sekali sampai jam 2 malam. Pokoknya saya nekat. Kenapa kok gendruwo itu tidak sempat menampakkan? Ya mungkin pikiran saya nggak fokus kalau ini bener nggak yakin gitu istilahnya. Semua yang cari itu kan katanya kalau kita yakin ya berhasil, kalau kita nggak yakin ya nggak ada gitu. Mungkin saya kurang yakin, soalnya saya baru pertama kali itu juga cari-cari kayak gitu. Kalau nggak kolab juga nggak nyari pesugihan. Iya. Terus yang katanya masuk ke goa itu juga di sini dengan alam. Di sini ritual. Jadi seolah-olah di alam bawah sadar itu dengan masuki sebuah lorong. Saya sempat apa ya ngeluarin suara gereng-gereng gitu. Suara gereng-gereng gitu. Siapa yang gereng-gereng? Saya. Posisi mata merem itu gereng-gereng. Kayak mau ngambil itu tapi sulit banget mengambil emas itu. Sudah nampak. Emas itu sudah nampak di depan mata. Iya. Segunung itu tumpukan gitu, mengkilap banget, bongkahan gitu. Ada kalung, gelang apa aja di situ. Seandainya tadi tanganku ngambil ya dapet. Jadi nggak sempat diambil, nggak kebangun. Seperti nggak punya kekuatan untuk mengambil gitu. Nggak ada tenaga buat ngambil, cuma gereng-gereng tok gitu. 2 poin yang jenengan alami yaitu sempat mau dinikahkan sama jin atau gendruwo. Soalnya itu kan juga nggak pakai tumbal katanya. Pokoknya tiap kali jinnya minta kumpul ya harus mau gitu. Nanti nego-negoan minta uang berapa gitu. Jadi kan saya berani kalau nggak pakai tumbal. Jadi tempat ini sudah tempat yang paling terakhir yang jenengan datangi. Terakhir saya tempati juga ini. Sebelumnya di mana saja jenengan pernah? Kalau sebelumnya di tempat
makam Mbah Opong Di mana itu? di daerah Jawa Timur juga. Gitu. Itu ritualnya seperti apa? Itu kalau itu nggak pakai ritual, cuma ke sana bawa kembang buat nyekat, terus minta permintaannya apa, sama minta nggak jangan sampai bawa anak keluarga, cukup saya aja Mbah, saya diajari orang sana soalnya. Suruh permisi dulu, jangan minta imbalan apa-apa, cukup saya aja. Syaratnya rumahnya harus kobong, namanya Mbah Opong ya, rumahnya harus kobong dulu, nanti diganti sama uang, katanya gitu. Tapi ya gagal juga. Gagal juga? Ya. Terus aja. kemana lagi? Sempat mau diantar sama Pak Dep, saudara dari almarhumah ibu, ke Padepokan Sadepok, ke puncak Gunung Wilis sana. Tapi saya nggak berani ke sana, soalnya hutannya katanya banyak binatang buas, gitu. Saya nggak berani. Nggak berani. Ya. Nggak jadi lah intinya. Nggak jadi. Ya. Sebenarnya itu 85% orang cari ke sana tuh pasti berhasilnya. Syaratnya tapi harus punya apa itu? Ngopeni, istilahnya tuh ngopeni pocong. Oh, melihara pocong. Iya, dari Padepokan sana dibawain pocong, nanti suruh buat kamar sendiri, buat pocongnya itu nanti malam apa gitu ritual. Tapi itu pakai tumbal. Oh, ada tumbalnya. Tumbalnya tapi nego, mau binatang, mau saudara, mau orang lain gitu. Tidak harus tumbal nyawa pelaku. Nggak harus tumbal nyawa pelaku atau keluarga. Itu bisa orang lain atau binatang. Binatang gitu ya. Bahkan saya baru kali ini mendengar ada tumbal itu bisa diganti dengan binatang. Iya, bisa. Baru kali ini. Itu berarti jinnya sangat bermurah hati ya? Bermurah hati. Saya tahu sendiri, nyata sendiri orang sana juga. Tetangga saya tiap hari apa itu nyembelih kambing. Terus bagian pahanya dikasihkan ke orang. Gitu. Sapi juga ada. Sapi nggak kenapa-kenapa itu disembelih, dikubur. Utuh. Nggak dibagiin ke orang lain. Enggak. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Seorang wanita ya berani tinggal di sebuah rumah, apalagi ini di tengah-tengah ladang tebu ya. Saya ulangi lagi, dan ada makam juga, makam keramat di sini. Awal mula saya inget tuh di sini ada berapa bulan itu gayung kamar mandi itu kayak ada yang mandi jegur-jegur gitu. Siang atau malam itu, Pak? Ya sekitar habis sasaran gitu. Suara orang mandi? Suara orang mandi. Yang kedua kayak orang kerajaan itu ngambil keris, ngajak ada sumur kecil, itu ada orang bilang hati-hati nanti bentar lagi itu runtuh loh, cepet-cepet nanti nak runtuh, besi yang nancap di situ tuh dicabut. Ternyata besi itu keris. Begitu keris dicabut, masuk ke dalam kolaman itu tadi semua, gitu suruh masuk ke dunia lain. Jadi soalnya jenengan itu digiring atau diarahkan ke suatu... sama orang-orang zaman dulu pakai apa itu pakaian orang kerajaan itu. Pakai kostum kerajaan? Iya, kostum kerajaan, orang dua cowok. Oh, 2 orang? Digiring untuk menuju ke dunia dunia lain. Setelah jabut keris itu tadi dari tebing, terus masuk ke kolaman air itu, masuk ke dunia lain. Akhirnya jenengan sadar bahwa ini memang bukan tempat saya, bukan gitu ya. Akhirnya kembali. Iya, kembali. Untungnya saya kembali, kalau nggak tahu. 14 ya? 14. Termasuk suatu usaha yang dimana usaha itu jenengan datang dari tempat satu ke tempat lainnya untuk mencari penglaris atau pesugihan atau bisa mengembalikan ekonomi yang sudah bangkrut kan gitu. Sudah kesana kemari, akhirnya jenengan sampailah di tempat ini yang di sini bertemu dengan Mbah Usman ya. Mbah Usman. Akhirnya jenengan kecantol gitu ya? Kecantol ya. Sama anaknya Mbah Usman. Ya awalnya kan saya ritual dipegang Mbah Usman. Mbah Usman diserahin sama anaknya. Yang ritual berikutnya ke anaknya. Jadi saya ke Mbah Usman itu ritualnya hampir 3 kali. 3 kali. Yang kedua, yang pertama gagal sama Mbah Usman. Yang kedua, ketiga sama anaknya. Yang jadi suami sekarang? Yang jadi suami sekarang. Akhirnya ritual gagal, kecantol sama anaknya. Jadi nggak mendapat pesugihan tapi mendapat anaknya Mbak Usman. Iya, mendapat jodoh. Sebagai ganti rezeki yang sudah hilang tadi ya. Iya. Kan sama rezeki ya Mbak Leni ya. Iya, rezeki. Terus kalau suami yang dulu yang jenengan pernah ajak ritual itu kemana? Itu tinggal di Jawa Timur juga. Sudah cerai. Kenapa kok sampai cerai gitu? Apa karena kegagalan? Kita sudah nggak jalan, terus ekonomi berantakan. Banyak hal.
Iya. Yang tentunya nggak harus sampaikan ya Mbak Leni ya, karena itu privasi jenengan. Ya. Intinya sama suami yang dulu sudah nggak jadi. Sudah nggak jadi. Dan sekarang menikah sama anaknya Mbak Usman. Anaknya Mbak Usman ya. Dan setelah menikah ditinggal pula merantau ke Kalimantan. Ini ujian kalau boleh saya bilang ujian. Diuji lagi kesabaran, diuji lagi, kekuatan, diuji lagi. Tapi jenengan sangat tegar ya, sangat teguh. Soalnya udah biasa diuji, Pak. Sangat biasa diuji. Sudah diuji apa aja wes. Nggak kurang-kurang Allah nguji itu. Gitu. Iya. Nguji ekonomi, nguji suami, nguji anak, semuanya sudah aku dapat. Kalau sama yang suami dulu punya anak berapa? Punya anak 3, cewek semua. 3 cewek semua. Dan sekarang yang di sini yang anaknya dari suaminya sekarang, ya. Anaknya Mbak Usman. Kalau saya lihat ya, ini sekilas mohon maaf Mbak Leni. Ya. Mbak Leni ini sepertinya memang bukan orang sembarangan. Mungkinkah Mbak Leni ini punya garis keturunan dari orang pinter atau orang linue gitu? Kalau dari almarhumah ibu ada, dari mbah-mbah itu semuanya berbau mistis. Bahkan mbah itu meninggal itu, mbah yang cowok itu meninggal di santet. Di santet terus katanya, jadi saya juga belum pernah ketemu orangnya. Jadi apa itu? Harimau putih. Waktu gitu. meninggal? Iya. Itu nyata? Jadi harimau itu nyata? Ya, nyata, naik meja. Ibu saya yang cerita ya, ibu saya masih kecil, naik ke meja ngaung-ngaung nyari anaknya yang masih hidup. Saudara ibu kan 12, nggak ada 6, jadi tinggal 6. Ya yang terakhir ini yang anak ke-7 masih hidup tapi kecil. Begitu di mbah ngaung-ngaung di meja itu, anaknya besoknya meninggal. Jadi kayak dijemput gitu, soalnya ibunya udah meninggal dulu. Oh, mungkin. Jadi kasihan gitu kayak perjanjian dengan gaibnya seperti itu. Mungkin aja perjanjian dari dulu-dulu Mbak Buyut atau apa itu. Jadi semuanya saudara ibu itu masih berbau mistis semua. Masih anggaplah berbau orang ngerti atau dukun. Iya, iya. Mbak Leni ini punya pantangan-pantangan yang pernah dilanggar gitu kalau nggak salah ya? Iya. Apa coba disampaikan? Nggak boleh makan jantung pisang. Kalau orang Jawa nyebutnya ontong. Ontong pisang, jantung pisang. Nggak boleh sama sekali. Tapi nggak tahu aku kok kepengen, akhirnya tak langgar. Sekarang tambah doyan ontongnya. Ya, jadi awalnya memang nggak boleh makan. Nggak boleh, nggak pernah bertahun-tahun, terus berpuluh-puluh tahun. Jadi pernah merasakan kejayaan ya Mbak Leni ya dulu ya? Alhamdulillah, sukses sudah. Jatuh bangun sudah, nyungsep juga sudah, semuanya. Sudah. Makanya kalau diuji apapun di tempat kayak gini kayak wis biasa gitu. Gitu ya. Diuji ekonomi apapun wis biasa. Diuji ekonomi susah pun sudah siap. Sudah terbentuk dari lama ya. Iya. Bahkan uang 2000 tuh kayaknya berarti banget. Pernah ngalami seperti itu. Pernah ngalami. Itu asli real. Menghidupi anak 3 itu ngalami uang 2000 tuh rasanya kayak uang 100.000 itu pernah juga. Jadi mental yang terbentuk itu tidak hanya dari fisik, dari lahir pun siap. Bahkan jangankan diuji dengan kelaparan, diuji digoda demit pun sudah biasa ya. Biasa, bau-bau apa itu aku biasa. Kalau seandainya jenengan ya Nyun Sewu di sini digoda setan atau apa genderuwo malam hari itu enggak bakalan takut. Enggak bakalan muncul. Enggak bakalan. Tatak gitu ya. Iya. Bahkan aku di kamar mandi sendiri tengah malam apa itu ya sendiri, wes. Jadi perasaan takut itu sudah hilang ya. Yang ada perasaan berani tok ya. Berani tok, wes. Bahkan di sini orang kan sampai jam 3 aja adanya. Orang bikin foto habis itu udah nggak ada orang lagi. Iya. Saya dengar-dengar tempat ini juga sering didatangi tamu-tamu dari berbagai daerah untuk tujuan tertentu lah tentunya. Mbak Leni sendiri pernah nggak menyaksikan tamu yang pernah ngalami kejadian apa mistis di tempat ini gitu? Kemarin ada yang nginep cowok sama cewek 2 malam di sini. Katanya dijumpai sama pocong di sebelah sini sama depan. Itu gimana? Ceritanya gimana Mbak Leni? Ya orangnya tidur, ceweknya itu yang tahu ceweknya. Kayak orang berdiri putih-putih itu ada pocong. Terus suaminya dibangunin ada pocong gitu, tapi suaminya nggak bangun. Terus katanya ngirip aku di dapur malam-malam berdiri, padahal aku di kamar. Gitu. Mungkin dikiranya lagi kusut gitu orangnya. Ya rata-rata orang yang mendatangi ya
maaf ya, seperti jenengan orang datang di tempat-tempat sakral seperti ini kan orang yang sakit orang semua. sakit ya, Iya, cari obat. orang butuh obat ya. Iya. Jadi Tapi jenengan sudah mendapat obat loh Mbak Leni. alhamdulillah obat lahir batin itu. Lahir batin kan gitu. Walaupun tidak mendapatkan kekayaan, Iya. tapi mendapatkan suami yang lebih dari harta kan gitu, harta benda yang tak ternilai harganya. Dan plus satu anak kan gitu satu ya. anak, Nah, iya. rezekinya double-double kan gitu ya. Apalagi saya nggak punya anak cowok kan. gitu. Nah, ini baru anak cowok. Jadi memang Tuhan itu menggariskan nasib seseorang itu memang tanpa kita angan-angan. Oh nanti kamu di umur sekian mengalami seperti ini, kamu mendapat jodoh dan rezekimu ini kan gitu. Tapi jangan bahagia ya meskipun tinggal kejauhan ya. Alhamdulillah bahagia. Bahagia, Bahagia lahir batin, nyaman. Nah, kira-kira kalau suaminya nggak pulang terus kecantol wanita lain di Kalimantan gitu gimana? Insya Allah nggak bakalan. Nggak bakalan. Nggak Yakin ya bakalan, jangan ya. yakin. Bahwa suami jenengan ini lebih setia dari suami yang dahulu kan gitu ya. Amin, ya. Terus yang terakhir ya, untuk yang terakhir kalinya yang ingin kita tanyakan harapan panjenengan ke depannya itu seperti apa? Harapanku mudah-mudahan tempat ini ya, tempat ini kan termasuk tempat apa ya, petilasan Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan apa yang kurang di sini bisa dipenuhi gitu. Kalau soalnya kalau biaya sendiri pribadi nggak mungkin. Kayak penerangan itu, kayak sekeliling tembok yang rusak-rusak itu. Yang utama penerangan. Soalnya kadang-kadang tengah malam tuh ada tamu. Semoga apa yang jenengan harapkan bisa terkabul Mbak Leni. Amin, Dan amin. mudah-mudahan suami jenengan segera pulang bawa uang Amin. 1 karung gitu ya. Amin. Yang penting ku selamat, Doanya gitu sehat ya. Mbak Leni terima kasih dan sabar nggih. Semua ujian pasti ada hikmahnya kan ya. gitu. Ya. Mungkin panjenengan panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan segala rezeki serta dijauhkan dari segala bala musibah. Amin. Doa Dan baik dilindungi kembali lagi. Allah Subhanahu wa taala baik itu siang maupun malam hari. Tunggu nggih Mbak Leni nggih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kedatangan kami kurang berkenan di hati panjenengan karena ya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilang maupun lupa. Ya. Ngoten nggih.